sebagai pemenuh kebutuhan informasi publik. Dan yang kedua adalah bagaimana pengaruh teori harapan nilai terhadap konten Instagram Jawa Timur Pemprov. Tujuan dibuatnya makalah ini adalah yang pertama sebagai syarat pemenuhan mata kuliah kompetensi media, yang kedua adalah untuk mengetahui pengaruh keterbukaan informasi yang telah diberikan oleh akun Jatim Pemprov terhadap kepuasan akan kebutuhan informasi. Dan yang ketiga adalah untuk mengetahui pengaruh apa saja yang terdapat dalam isi konten dari Instagram dengan menggunakan kajian teori harapan nilai. Selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan. Untuk pembahasan, yang pertama kali kita bahas adalah pengertian dari media sosial sendiri. Menurut Rebecca, media sosial adalah media yang berbasis internet yang memungkinkan pengguna berkesempatan untuk berinteraksi dan mempresentasikan diri, baik secara seketika maupun secara tertunda, dengan halayak luas maupun tidak. Selain itu, istilah media sosial juga digambarkan dengan berbagai macam teknologi yang digunakan untuk seseorang saling bertukar informasi, saling berinteraksi melalui isi pesan berbasis web. Selain itu, jejaring sosial merupakan situs di mana setiap orang bisa membuat webpage pribadi, kemudian terhubung dengan teman-teman untuk berbagi informasi dan berkomunikasi, seperti berkomunikasi melewati sosial media, Facebook, Twitter, Instagram, dan lain-lain. Selanjutnya, kita beralih membahas tentang pengertian ekologi media, di mana ekologi media sendiri adalah studi yang membahas tentang bagaimana media tersebut, media dan proses komunikasi mempengaruhi persepsi manusia, perasaan, emosi, dan nilai teknologi yang mempengaruhi komunikasi melalui teknologi baru. Jadi bagaimana antara media dengan komunikasi saling berpengaruh. Selanjutnya kita masuk ke undang-undang yang membahas tentang keterbukaan informasi publik, di mana hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018, yang di situ digarisbawahi bahwasanya salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh informasi. Sehingga publik memiliki hak untuk mendapatkan informasi dan itu menjadi elemen terpenting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara. Semakin terbuka negara pada publik, maka penyelenggaraan negara pun dapat dipertanggungjawabkan. Semakin negara tersebut terbuka terhadap publiknya, maka publik akan menanyakan pertanggungjawaban dari negara tersebut. Selanjutnya, kita beralih tentang teori harapan dan nilai, value expectations theory. Teori tersebut adalah suatu teori tentang komunikasi massa yang meneliti pengaruh penggunaan media oleh halayaknya. Hal ini dapat dilihat dari kepentingan penggunaannya. Teori ini mengemukakan bahwa sikap seseorang terhadap segmen-segmen media ditentukan oleh nilai yang mereka anut dan evaluasi tentang media tersebut. Sesuai dengan namanya, teori harapan dan nilai, teori ini memiliki dua komponen utama. Yang pertama adalah nilai atau value, dan yang kedua adalah harapan, di mana nilai ini merupakan keyakinan yang dianut dari seorang tersebut, dan harapan adalah
apa yang diharapkan dari informasi tersebut. Seperti yang diasumsikan dari teori ini adalah sikap khalayak terhadap segmen-segmen media tergantung pada nilai yang mereka anut dan evaluasi mereka terhadap media tersebut. Jadi, nilai itu sama dengan keyakinan, dan ketika kita berkeyakinan, contohnya seperti ketika ada informasi tentang COVID, dan kita meyakini bahwasanya COVID adalah penyakit yang berbahaya. Jadi, harapan dari berita tersebut, kita harus memiliki harapan bahwasanya kita harus berhati-hati tentang COVID seperti itu. Jadi, nilai dan harapan ini saling berhubungan. Perubahan sikap dari khalayak bisa terjadi dari 3 sumber. Yang pertama, informasi dapat merubah kepercayaan atau bobot dari keyakinan itu sendiri. Yang kedua, informasi dapat merubah nilai kekuatan dari suatu keyakinan. Dan poin ketiga adalah informasi dapat menambahkan keyakinan-keyakinan baru pada struktur sikap khalayak. Jadi teori ini dalam kaitannya dengan sistem keterbukaan informasi terkait update kasus COVID-19 yang terjadi di Jawa Timur dengan mencari tahu apakah khalayak sudah puas dengan adanya sumber informasi yang kredibel, cepat, dan murah melalui akun resmi Instagram Jatim Pemprov. Hal ini juga bertujuan untuk mengetahui apakah informasi yang disampaikan oleh akun tersebut dapat menambahkan keyakinan baru pada pemikiran penerima tentang sebuah informasi, atau bahkan informasi tersebut telah merubah keyakinan khalayak mengenai sebuah informasi. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan poin kedua, yakni analisis media Instagram Pemprov Jatim sebagai media penyaluran informasi publik. Tentunya yang pertama kita bahas tentang terkait apa itu virus corona. Di sini dijelaskan bahwasanya virus corona merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit ini menyebabkan infeksi paru-paru yang berat hingga dapat menyebabkan kematian. Oke, untuk dari tema kita Instagram Pemprov Jatim, seberapa besarnya mereka memberikan informasi kepada khalayak terkait kasus COVID. Kita masuk terhadap menganalisa media Instagram Jawa Timur Pemprov sebagai media keterbukaan informasi publik. Sebelumnya perlu kita ketahui bahwasanya media Instagram Jatim Pemprov menginformasikan dari beberapa konten. Yang pertama adalah perkembangan kasus. Pada aspek ini, konten disediakan dengan tampilan 6 slide dengan tampilan visual berwarna. Pada postingan tersebut menjelaskan detail mengenai perkembangan COVID-19. Perinciannya, untuk slide yang pertama menampilkan jumlah pasien positif. Yang kedua menjelaskan tentang suspek dengan spesifikasi rapid test dan sampel PCR. Dan yang ketiga menampilkan peta sebaran COVID dengan detail. Yang selanjutnya menyajikan sebaran pasien. Pada tampilan slide keempat ini menjadikan daftar kota dari pasien positif. Jadi sangat detail dari beberapa slide. Dan yang untuk slide yang keenam menampilkan presentase kondisi pasien COVID. Untuk konten yang kedua adalah edukasi penanganan COVID-19 di Jawa Timur. Jadi selain memberikan informasi tentang perkembangan COVID-19, Instagram ini juga memberikan konten edukasi penanganan COVID-19 di Jawa Timur sebagai edukasi kepada masyarakat sehingga
dapat mengetahui apa saja dan bagaimana pemerintah dapat menghadapi situasi tersebut. Dan konten yang ketiga adalah berita mengenai COVID-19 di Jawa Timur. Pada konten ini menyajikan berita yang berkaitan dengan COVID-19 di Jawa Timur. Berita yang mengambil kegiatan masyarakat serta himbauan pemerintah mengenai pencegahan COVID-19. Berita ini meliputi perkembangan COVID-19, tindakan penanganan COVID-19, upaya pencegahan, dan ada masih beberapa berita yang lainnya. Selain 3 konten tersebut, ada juga beberapa faktor sebagai tolak ukur keefektifan akun media sosial tersebut sebagai media penyaluran informasi kepada publik. Dan ini tolak ukurnya juga melihat seberapa besar khalayak akan merespon informasi-informasi yang diberikan. Tingkat respon khalayak terhadap keterbukaan informasi pada akun media sosial terbilang cukup banyak. Dalam akun Instagram ini, jumlah pengikutnya yaitu 214.000 pengikut, cukup banyak, dan jumlah postingannya 1070, terlihat dari postingan di Instagram Jatim Pemprov. Akun ini memposting hampir setiap hari informasi terhadap masyarakat terkait COVID-19 di Jawa Timur. Selain itu, untuk melihat respon dari masyarakat, like kita bisa lihat dari seberapa besar like yang didapat. Di sini kita mengambil like yang didapat dari postingan terakhir pada tanggal 13 Januari pukul 7.18 yaitu 1.736 like dan 56 komen dalam waktu 19 jam. Jadi itu termasuk kategori cukup banyak responden dari postingan tersebut. Selain itu, pada postingan tanggal 13 Januari, terdapat video pendek pemberlakuan PPKM atau pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di Jawa Timur. Mendapat viewers yang cukup banyak, yakni 14.252. Jumlah ini banyak, termasuk kategori cukup banyak, dalam postingan pada tanggal 2 Januari, tentang informasi terkait Gubernur Jawa Timur dinyatakan terinfeksi COVID mendapatkan jumlah respon yang banyak juga, yaitu 7.578 like dan 181 komentar. Untuk melihat seberapa besar responden yang merespon dari setiap informasi yang diberikan, juga bisa kita lihat bahwasanya keefektifan informasi itu diberikan kepada khalayak termasuk cukup efektif. Dan yang terakhir kita masuk ke bab penutup. Penutupnya kita bisa dapat menarik kesimpulan dari makalah tersebut, yakni tujuan akun Instagram Jatim Pemprov sebagai media keterbukaan pada publik dinilai efektif, melihat seberapa terstrukturnya setiap konten yang disajikan. Selain itu juga melihat tingkat respon dari khalayak yang tinggi, dilihat dari jumlah like, pengikut, dan komentar. Selain itu, informasi yang disajikan tampak detail, dengan sumber yang memiliki tingkat kredibilitas, sehingga mempengaruhi tingkat responden yang tertarik untuk mengikuti akun Instagram tersebut. Selain itu, khalayak juga mendapatkan informasi yang bersifat edukasi, aktual, serta dengan update informasi yang tergolong intens, sehingga informasi yang dipublish oleh akun media sosial Instagram tergolong efektif. Oke, itu merupakan kesimpulan dari keseluruhan penjelasan dari makalah tersebut. Sehingga
akun Instagram ini tergolong efektif dalam memberikan informasi kepada publik. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.